beredar untuk Carmen sendiri memilih 82 dikarenakan tas menjadi debut terbesar girl group di chart tersebut di tahun ini guys. Wow, debak banget sih. Pemenang Video Call Events Carmen memunculkan pembahasan mengenai banyaknya penggemar yang diduga berasal dari Tiongkok. Hearst to Hearst kembali nih menjadi sorotan setelah mereka tampil di Tokyo Dome, Jepang. Tak hanya membawakan penampilan khusus, Jiwoo juga mendapatkan kesempatan melakukan first pitch dan berhasil mencuri perhatian dengan penampilannya di atas Mount. Sementara itu, Carmen juga mendapatkan sorotan nih guys dari netizen dikarenakan berbagai hal. Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Yuk guys, mari kita kulik bareng-bareng. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin di sini mau rekomendasiin salah satu kue yang bisa banget kalian coba karena ini tuh enak. Ini tuh rasanya manis asin gitu. Kalian pernah makan ini nggak? Makan nastar. Ini tuh kesannya kayak kita makan nastar tanpa selai gitu guys. Dia itu waktu masuk ke mulut itu kayak lembut terus bikin nagih. Satu aja nggak cukup. Ini kalau aku nggak diet ya guys, aku kayaknya bisa makan setengahnya deh. Dan mereka itu ngirimnya fresh from the oven ya guys, dan bisa tahan 14 hari suhu ruang. Dan buat teman-teman yang mau kita tarik, nanti langsung aja cek tab produk aku ya. Thank you so much teman-teman yang udah check out dan semoga suka sama kuenya. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang Hearst to Hearst. Jadi guys, pada tanggal 18 Agustus 2026 yang lalu, seluruh member Hearst to Hearst hadir di Tokyo Dome untuk menghadiri pertandingan antara Saitama Seibu Lions dan Oric Buffaloes. Kehadiran mereka menjadi bagian dari Saisen Friesen Special Night Game, sekaligus rangkaian acara Outfest 2026. Kedatangan Hearst to Hearst bukan sekadar untuk menyaksikan pertandingan. Kedelapan member memang dijadwalkan menjadi tamu spesial dalam acara tersebut dan tampil di hadapan penonton Tokyo Dome sebelum pertandingan dimulai. Dalam kesempatan tersebut, Hearst to Hearst membawakan Root versi Jepang. Kedelapan member tampil bersama dengan mengenakan outfit bernuansa jersey olahraga yang dilengkapi nomor punggung masing-masing. Mereka juga memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang di hadapan penonton. Fun fact-nya ya teman-teman, nomor jersey dari setiap member itu sama dengan yang ada di MV Root. Anyway, bagi Hearst to Hearst, kesempatan tampil di salah satu stadion olahraga paling terkenal di Jepang ini menjadi bagian dari rangkaian aktivitas mereka setelah resmi memasuki pasar Jepang. Namun, bukan hanya penampilan grup nih guys yang menjadi perhatian. Setelah mini performance, leader Hearst to Hearst, Jiwoo, mendapat kesempatan untuk melakukan ceremonial first pitch sebelum pertandingan tersebut dimulai. Bagi Jiwoo, ini tuh sebenarnya bukan pengalaman pertamanya guys melakukan lemparan pertama dalam pertandingan bisbol. Dalam wawancara dengan Oricon News, ia menjelaskan bahwa kesempatan di Tokyo Dome tersebut merupakan first pitch keduanya. Meski sudah pernah melakukan sebelumnya, Jiwoo tetap mengaku merasa gugup nih. Apalagi kali ini ia harus melakukan lemparan di Tokyo Dome. Namun, rasa gugup tersebut justru bercampur dengan rasa antusias. Jiwoo mengatakan dirinya merasa sangat terhormat nih bisa melakukan first pitch di Tokyo Dome. Ia juga mengaku sangat bersemangat dan menikmati momen tersebut. Salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana Jiwoo melakukan lemparannya nih guys. Berdasarkan laporan Oricon News, bola yang dilempar Jiwoo sempat memantul satu kali sebelum akhirnya masuk ke sarung tangan atau mitt. Meski tidak langsung melayang sempurna menuju catcher, momen tersebut tetap nih menjadi bagian menarik dari penampilannya. Menariknya, Jiwoo sendiri justru memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap penampilannya. Ketika ditanya mengenai hasil lemparannya, ia menjawab dengan singkat dan percaya diri bahwa dirinya memberikan 100 poin. Penilaian tersebut juga tidak datang tanpa alasan ya guys. Jiwoo itu mengatakan dirinya sempat melakukan latihan sekitar 10-15 menit ketika rehearsal. Menurutnya, dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya ya, kali ini ia itu merasa bisa melakukan lemparan dengan lebih baik. Dengan ekspresi bahagia, Jiwoo pun mengaku senang setelah menyelesaikan first pitch tersebut. Selain lemparannya, nomor punggung Jiwoo ternyata memiliki cerita tersendiri nih. Dalam penampilan tersebut, Jiwoo mengenakan nomor 97. Ketika ditanya mengenai arti angka tersebut, ia menjelaskan bahwa angka itu diambil dari tanggal ulang tahunnya, yaitu 7 September. Karena itu, angka 9 dan 7 digunakan sebagai nomor punggungnya. Sementara itu, member lainnya tampil dengan nomor masing-masing. Carmen nih misalnya mengenakan nomor 82, Yuha menggunakan nomor 37, Stella nomor 7, Joeun nomor 2, Aina nomor 8, Ian nomor 1, dan Yeon nomor 10. Berdasarkan informasi yang beredar, untuk Carmen sendiri memilih 82 dikarenakan ulang tahunnya jatuh pada tanggal 28 guys, yang jika dibalik menjadi 82. Sementara untuk Joeun itu kan nomor 2. Disebutkan bahwa 2 dipilih karena menurutnya angka tersebut membawa kesan yang bagus. Kemudian untuk Aina dengan nomor 8. Nomor 8 diambil dari tahun kelahirannya, yaitu 2008. Sekaligus jumlah member Hearst to Hearst yang ada 8 orang. Kemudian ada Ian yang memilih nomor 1. Seperti informasi yang dibagikan oleh penggemar, sejak masih trainee, Ian sudah menyukai angka 1 dan berharap bisa menjadi nomor 1 bagi Hachu.
Kemudian untuk Yuha yang memilih nomor 37. 37 dipilih karena Yuha menyukai angka 3 dan juga 7 guys. Sementara Yeon itu memilih nomor 10 karena lahir pada tahun 2010. Adapun untuk Stella yang memilih angka 7, belum diketahui nih guys alasannya. Ada yang tahu apa alasannya? Apakah dikarenakan Stella lahir pada tahun 2007 atau bagaimana nih? Nanti sampaikan ya bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Adapun kehadiran Hearst to Hearst di Tokyo Dome ini juga menarik guys, karena bukan merupakan pengalaman pertama nih mereka berada di venue tersebut. Sebelumnya mereka juga pernah tampil di Tokyo Dome dalam SM Town Live in Tokyo. Dan setelah melihat 2 kali penampilan Hearst to Hearst di venue tersebut, muncul harapan nih dari penggemar agar suatu saat nanti Hearst to Hearst bisa menggelar konser solo mereka sendiri di Tokyo Dome. Penampilan di Tokyo Dome juga hadir dalam momentum yang cukup penting nih bagi Hearst to Hearst. Pasalnya mereka baru saja memasuki babak baru dengan debut resmi Jepang melalui single pertama mereka, Iconic Heart. Rilisan tersebut menjadi langkah penting bagi grup tersebut untuk memperluas aktivitas mereka di Jepang. Selain Iconic Heart, rilisan tersebut juga berkaitan dengan versi Jepang dari lagu Hearst to Hearst lainnya, termasuk Lemon Tank dan juga Root. Dan salah satu lagu yang mendapat perhatian dari data chart Jepang adalah Iconic Heart guys. Iconic Heart debut di posisi nomor 2 pada Oricon Weekly Singles Ranking. Pencapaian ini lantas menjadi debut terbesar girl group di chart tersebut di tahun ini guys. Wow, debak banget sih. Gak main-main langsung debut di peringkat 2. That was amazing. Selain itu ya teman-teman, berdasarkan data Pop Planet per tanggal 8 Agustus 2026, Hearst to Hearst berada di posisi kedua dalam grup K-pop yang debut di tahun 2025 dengan penjualan album terbaik, di mana mereka tercatat dengan angka 1.557.622 unit, hanya berada di bawah Cortez. Dan Yorobun, di tengah perkembangan tersebut ada juga nih kabar positif dari Carmen. Member Hearst to Hearst asal Indonesia itu kembali menjadi perhatian bukan hanya dikarenakan penampilannya bersama dengan grup, tetapi juga dikarenakan berbagai interaksi dan cerita yang beredar dari penggemar. Salah satunya datang nih dari sebuah cerita yang dibagikan di media sosial mengenai pengalaman seorang penggemar yang temannya disebut pernah bertemu Carmen ketika bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Dalam cerita tersebut, teman dari si OP disebut bertanya nih guys kepada Carmen. Kurang lebih dia nanya nih, "Kamu Carmen bukan?" Carmen kemudian diceritakan tersenyum dan mengajak orang tersebut untuk mendekat guys. Cerita sederhana seperti ini kemudian menjadi bahan perbincangan nih guys di kalangan penggemar karena memperlihatkan bagaimana sisi Carmen ketika berinteraksi secara langsung. Selain itu, gaya penampilan Carmen juga kembali mendapatkan perhatian. Salah satu unggah penggemar secara khusus memuji gaya rambut Carmen dan menyebut bahwa penampilan seperti itu menjadi sesuatu yang dinantikan. Karena Carmen dianggap sering memberikan kejutan melalui perubahan atau detail penampilannya. Selain itu, perhatian terhadap Carmen juga terlihat guys dari aktivitas fan event. Salah satu unggahan mengenai daftar pemenang Video Call Events Carmen memunculkan pembahasan mengenai banyaknya penggemar yang diduga berasal dari Tiongkok. Hal tersebut terlihat dari beberapa alamat email dengan domain seperti QQ dan 163 yang tercantum dalam daftar. Dalam diskusi yang muncul, beberapa penggemar menyebut bahwa penggemar asal Tiongkok memang dikenal aktif dalam pembelian album maupun mengikuti event fan call. So good luck buat kalian yang bersaing dengan para penggemar Cina. Anyway, ini tuh lantas menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, penggemar Carmen dari Cina itu semakin bertambah. Mengingat beberapa hari terakhir topik yang kita bahas juga banyak seputar fans Carmen asal Cina. Which is ini tuh menunjukkan perkembangan fans Carmen dari China. Sementara itu, penggemar juga menyoroti tentang bagaimana cerita Carmen mengenai Bali dan kenangan musim panas bersama dengan member Hearst to Hearst. Sebagai seseorang yang lahir di Bali, Carmen mengatakan bahwa ketika memikirkan musim panas, hal pertama yang terlintas dari pikirannya adalah laut. Ia bercerita bahwa biasanya yaitu menghabiskan musim panas dengan pergi ke pantai bersama dengan keluarga, menikmati makanan lezat, dan melihat matahari terbenam. Carmen juga memberikan rekomendasi kuliner dari Bali. Salah satu yang ia sebut adalah kelapa guys. Selain itu, ia juga menyebut berbagai makanan seafood dan secara pribadi merekomendasikan orang untuk mencoba hidangan berbahan daging babi. Karena di Bali memang banyak ya guys makanan khas yang menggunakan bahan daging babi. Jadi buat yang mungkin boleh makan daging babi silahkan, tapi kalau buat teman-teman yang tidak boleh, ya jangan gitu ya, oke? Selain itu ya guys, dalam cerita lainnya, Carmen mengungkap kenangan musim panas yang paling berkesan bersama dengan member Hearst to Hearst ketika mereka masih menjadi trainee. Saat itu, mereka pernah pergi bersama ke Busan. Hotel yang mereka tempati memiliki fasilitas karaoke sehingga kedelapan member bernyanyi dan menari bersama. Pengalaman tersebut tampaknya meninggalkan kesan yang cukup kuat nih guys bagi Carmen. Ia bahkan memiliki keinginan agar kedelapan member suatu hari nanti bisa kembali ke Busan bersama. Bukan sekedar pergi untuk berlibur, Carmen
membayangkan mereka menyewa guest house, melakukan barbecue, bermain game, dan tentunya kembali menghabiskan waktu bersama di karaoke. Ketika ditanya mengenai siapa nih yang paling cocok untuk mengatur perjalanan tersebut, Carmen menyebut Jiwoo, sang leader, sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin dan memastikan perjalanan mereka tetap teratur. Cerita ini lantas memberikan gambaran yang berbeda mengenai hubungan antar member Hearst to Hearst. Di balik aktivitas panggung dan promosi yang semakin padat, mereka juga memiliki kenangan bersama sejak masih menjadi trainee. Dan sekarang, setelah debut Jepang dan berbagai aktivitas baru, kedelapan member kembali menjalani lebih banyak kegiatan bersama, termasuk tampil di salah satu venue paling ikonik di Jepang. Dan Mimin doakan semoga harapan dari Carmen untuk bisa pergi ke Busan bersama dengan member Hearst to Hearst itu dapat terwujud. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk update kali ini dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan informasi terbarunya. See you next time dan jaga selalu kesehatan ya guys. Goodbye everyone and have a nice day.